Kenapa? Sebab karena orang dulu punya prinsip ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Apa dah nambah paning? Awak sekali bercakap dia 16 menjawab. Awak bilang jangan keluar malam, petang dia keluar. Kata mamanya, ngapa nak kau keluar malam? Tadi sudah dibilang jangan keluar malam. Apa jawab anak? Saya mak bukan keluar malam, saya keluar petang, cuman baliknya malam. Harah lagi. Hampir setiap malam minggu, bermalam minggu, kemana-mana dia berjalan bermalam minggu. Kata mamanya, malu saya nak, kau ni masak bermalam minggu terus kemana-mana. Sekalinya dia berpantun, apa katanya? Baju jas kancingnya 5 dibuang ke parit 2, biarlah sakit dimarah mama, namun kami setia berdua. Kata mamanya, aku kalau ada duit ku kawinkan kau, sudah selesailah, aku tunangkanlah pula. Sekalinya berpantun lagi, tak dapat ikan sapat, jadilah ikan gulama. Kalau tak bisa menikah cepat, tidak apa-apa bertunangan lama. Kata bapaknya, bengak nian kau Nina, saking bengaknya kau tengok bapak sampai beruban rambut kau buat. Oh, jadi kata anaknya, bapak beruban itu rambutnya karena saya bengak ya pak. Ya iyalah kata bapaknya, pantaslah pak katanya, nenek itu banyak ubannya, berarti bapak ini bengak nian kan. Iya. Maka dah bisa kita banyak anak sekarang. Saya daerah ke sana atau pergi ke sana, ada ustaz situ, saya tanya berapa anak ustaz? 18 katanya. Mak jakung ini kayak berisi pabrik seorang. 18 anak. Orangnya poros saja, rupanya orang poros ini membahayakan. 18 anak. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada alim ulama beserta seluruh pejabat pemerintahan, Bapak Camat Kecamatan Pulau Burung beserta tokoh-tokoh masyarakat, para imam, pengurus masjid, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangkaian acara menyambut Tahun Baru Islam 1440 Hijriah bersamaan dengan musabaqah tilawatil Quran yang diadakan di tempat ini. Insya Allah mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua, manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang mulia, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah al-Antaqi rahimahullah, beliau pernah berkata, khamsun hunna min dawa'il qalbi, ada 5 macam yang dapat dijadikan obat agar kita
terobati daripada berbagai macam penyakit-penyakit hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, penyakit hati yang berbahaya itu ada 3. Inna ummahatil khataya salasun. Sesungguhnya sumbernya orang bisa selalu tersalah. Tersalah dalam bercakap, tersalah dalam bertindak, tersalah dalam menilai orang lain. Penyebabnya ada 3 macam penyakit hati. Yang pertama al-kibru, kena penyakit sombong. Orang sombong itu biasanya tidak suka disalahkan, tapi dia suka menyalahkan orang. Kalau dia salah disalahkan orang, dia mesti mencari kawan supaya berkawan salahnya. Orang bilang dengan dia baik-baik, Pak minta maaf, itu di leher sempian ada panaunya. Apa jawabnya? Lumayan saya cuman berpanau. Tetangga sebelah rumah saya itu sudah 6 tahun berkurap tak sembuh-sembuh. Maka ini mencari orang lain namanya. Artinya apa? Parah saya masih parah tetangga saya. Kalau saya kan cuman panau. Panau kan cuman merusak pemandangan. Kalau kurap kan parah lagi, mengganggu lingkungan. Apa tidak terganggu kalau dibegaruk jabul ke sebelah? Jadi artinya apa? Orang sombong itu tidak mau di bawah, dia tidak di atas terus. Orang kalau sudah kena penyakit sombong timbul gengsian. Orang kalau sudah gengsian selalu sengsara. Teman saya cerita, di zaman dulu kata teman saya, ada orang kampung pergi ke kota. Rupanya orang kampung pergi ke kota disuguh minuman yang pakai kaleng, yang ada gasnya, dikasih limun seperila. Begitu dibuka, cus katanya, mak kata yang siko, mantapnya minuman orang kota, kayak ular sambur. Begitu dibuka langsung nyambur. Sekali ditumpah ke gelas mendidih, mak kata yang siko, mantap lagi. Ini kok air mendidih dibikin minuman. Jadi kata tuan rumah, silahkan minum Pak. Daklah katanya, kami nunggu dingin. Kata tuan rumah, ini bukan air panas, ini air dingin. Lah kamilah tua katanya, jelas mendidih dah, mesti panas ini. Setelah itu diminum oleh tuan rumah. Karena orang sombong, gengsi kalah dengan tuan rumah. Kita harus minum juga, biarlah meletup-meletuplah ilat. Jangan kalah kita. Makanya saya tidak mau kalah, saya akan berpantun juga nanti. Sekali diminum bukan air panas, enak airnya. Mau minta tambah, malu di rumah kawan. Orang kampung kan banyak malunya, walaupun mau. Kata yang siko, gampang kita. Mumpung masih di pasar, kita beli dewek saja di toko. Cuman apa mereknya? Mereknya tak ke sebelah sana, dan bisa dibaca. Kata kawannya gampang, yang penting botol kaca warna hitam. Pergilah ke pasar, masuk toko yang ada jual botol-botolan. Orang tanya, beli apa Pak? Daklah, tengok-tengok dulu katanya. Rupanya tengok-tengok, tertengok kicap-cap bulan. Nah itu Bapak yang saya mau ambil. Sekali sudah dibeli, minta dibukakan. Kata yang punya toko, jangan dibuka di sini. Ini kan bukan minuman. Lah katanya, kami baru selesai tadi minum. Ini enak, ini air minuman. Akhirnya dibuka, diminum, sekalinya mesinnya tidak ketulungan. Karena orang sombong, malu tidak selesai, dihabiskannya kicap sebotol. Balik ke rumah seminggu behiraan. Kemarin kata kawan saya, entah betul entah tidak tahulah, aku pun cerita kawan juga. Kalau tidak betul dia yang bohong, aku bantu-bantu dikit jadilah. Orang kampung juga, orang kampung ini sugih, cuman tidak pernah ke kota. Kata istrinya, Pak, cobalah kita dimanfaatkan uang yang ada. Kita jalan ke kota, makan enak seperti orang. Ini sarapan pagi, cangkuduk, limping, goreng pisang. Cangkuduk, limping, goreng pisang, pais paling tinggi. Cobalah kita sesekali manfaatkan uang kaya, apa uang kita, pergi ke restoran. Ayolah, kata suaminya, kita pergi ke kota, masuk restoran. Yang namanya di kota ini, kalau masuk warung, baru duduk, bukan ditanya, minum apa, enggak. Kalau ditanya minum apa, tuh warung Sukadamai. Duduk ditanya. Kalau di restoran yang terkenal itu, dia ada sudah apa namanya tulisannya, menunya apa, harganya berapa, sudah ada. Kayak fotokopi ijazah disuguhkan. Masuknya saja, pintunya tuh pakai remote, bukan tanggung-tanggung. Makanya saya kalau masuk hotel yang agak canggih, aku ngeri-ngeri, apalagi pakai remote.
Jadi saya 27 Rajab yang tahun kemarinnya itu di Pekan Rabu, penetiannya datang jemput saya di penginapan Riau. Saya kan senang menginap di penginapan yang murah meriah begitu. Jadi dijemput, Ustadz katanya pindah ke penginapan yang bagus. Saya bilang dah, ini cukup bagus sudah. Ndak, Ustadz katanya malu kami kalau Ustadz nginap di sini, harus pindah. Dibawanya saya nguliling, suruh pilih, saya tidak mau. Akhirnya dimasukkanlah ke penginapan Harmoni namanya, yang pakai sapam tuh. Sekali saya tanya berapa semalaman, 500.000. Mak pikir hati sayangnya, kalau bisa ganti duit ya. Bukan lama di situ, sayanglah. Jadi begitu saya masuk, rugi saya langsung tidur. Saya duduki kasurnya, saya sekalinya tak ambung-ambung saya duduk. Oh, pantas mahal. Saya hidupkan AC-nya, saya hidupkan lampunya, TV hidupkan, masih dibayar. Jadi aku berjalan-jalan, ada di tepi pintu kayak ATM, kayak ke TV itu aku ambil. Apa bacaannya? Sekalinya padam lampu. Apa salahku begitu? Aku taruh pula ke situ, sekalinya hidup. Lah, kok kenapa hotel kayak berhentuk begitu? Bisa padam, bisa hidup. Ada Ustadz Alam Shah namanya di Tembilahan, alumni kami di Al-Baqiyatus Shalihat. Saya tanya apa itu? Rupanya itu remote. Kalau kita keluar, ambil, tutup pintu, pintu terkunci, lampu padam dewe, AC padam dewe, semua padam dewe. Nanti kalau balik mau masuk, bisikkan lagi kartu di pintu, nanti pintu terbuka dewe, kayak babi ngipit di TV itu nah. Oh, remote pang jako. Jadi aku nak masuk ke WC itu, aku tengok-tengok, jako berimut kalau orang ini juga begitu. Jako kalau aku tak kunci di WC ini, apa kata dunia begitu, orang gagah tak kurang di WC. Ya awas, sungguh begini kan menjaga image juga. Akhirnya aku masuk ke WC, pintu dah aku tutup, aku kalang kaki sebelah. Kata aku, kau anam remote dah berfungsi lagi. Daripada aku tak kurung, makanya aku berangkat haji kemarin 8 jam setengah di pesawat, aku tak mau ke WC. Bagaimana caranya? Di Batam aku puasa. Nanti kalau sudah 2 jam kan penerbangan, ada yang berdorong minum no. Ya bahasa Inggris bang dah. Jadi sudah agak 2 jam lagi baru turun, baru saya mau minum, tawarkannya minum, yes saya bilang. Ambilkan air teh, sekalinya ada bebungkus kayak telunjuk panjang, sugar katanya. Yes, Jako. Ada tahu kan apa sugar itu tahu. Cuma Jako mau kita makan simpannya begitu. Kawan saya begitu ditumpahkan air teh, sugar no. Jako sotoy orang sotoy. Ambillah, sekali diminum ada manisnya dia. Katanya ngapa ada manis air teh? Iyalah, sugar no katanya. Aku kok buka sekalinya manis. Oh gulanya rupanya. Tak mau saya ke WC itu tak mau. Jadi orang kaya nih tadi masuklah restoran. Begitu masuk restoran, duduk, ndak sarapan pagi, disuguhkan catatan tinggal milih. Kata suaminya, Bu, pilih dewe, sarapan pagi urusan perempuan. Kata ibunya, apa yang dipilih? Bahasanya bahasa orang semua. Model-model bahasa sekarang, capcay, minuman bandrik, mana paham dia, orang kampung. Kata istrinya, di antara bacaan itu ada namanya patrijal. Kata istrinya, Pak, kita minta patrijal nih saja. Mungkin patrijal ini sejenis agar nutrijal. Asalnya agar nutrijal, dibikin kue, jadilah patrijal, asluhu nutrijal. Coba minta ini. Jadi kata suaminya, pelayan, minta patrijal 2 porsi. Sekali dak lama datang acar timun 2 piring. Kata istrinya, ini parah dari di kampung lagi. Kalau di kampung sarapan pagi ada juga campudok. Ini acar timun tidak nyambung. Kata suaminya, Bu, barang sudah terlanjur, dihantam je lah. Sekalinya istrinya tengok-tengok ke sebelah. Rupanya di sebelah ada orang barat makan roti berdua. Kata istrinya, Pak, itu sarapan pagi itu, roti itu Kata suaminya, apa namanya? Malulah kita menanya roti apa namanya. Kata istrinya, gampang Pak, tunggu dia minta nanti. Kalau dia minta apa bahasanya, tengok apa yang keluar, kita tinggal meniru saja. Sekarangnya tidak lama orang barat bilang pelayan, kata orang barat, mur katanya. Sekarangnya datang roti 2 piring. Bang, kata istrinya, amun hendak roti bang, mur. Ayo bang, katanya, cepat bang, minta mur bang. Sekalinya yang laki juga sama. Kata lakinya, pelayan, mur katanya.
sekalinya datang pula acar timun 2 piring. Rupanya more itu bahasa Inggris, bahasa kita tambah lagi. Nah, orang barat wajarlah roti, dia makan roti, aku makan acar, tambah lagi 4 piring acar. Makanya kita bisa sombong lah hidupnya. Satu, penyakit hati yang berbahaya. Yang kedua, wal hasad, kena penyakit dengki. Orang penyakit dengki ini payah. Nengok orang senang, dia yang susah. Nengok orang susah, dia yang senang. Nengok orang beli TV, demam seminggu. Kawan beli kulkas, sesak napas. Dan nengok kawan beli mobil, mati dah ketahuan. Orang dengki itu karena dia tidak menyadari rezeki tidak pernah tertukar dengan orang lain, jodoh tidak pernah tertukar dengan orang lain. Kalau itu rezeki kita, bagaimanapun pasti sampai. Ada orang tembilahan cerita, zaman dulu katanya ada buaya ganas. Buaya ganas itu dalam sungai. Kepala desanya panggil orang yang jago-jago di kampung itu, suruh terjun. Siapa yang berani terjun ke itu sungai, nanti menyeberang sungai, kalau selamat kasih hadiah uang 5 juta. Kalau dapat buaya, lawan buaya berkelahi. Kalau menang 5 juta. Semua orang jagau-jagau yang jago-jago dudukan di tepi sungai. Ditengoknya buayanya ganas luar biasa. Limparkan kelapa ditelannya, limpar ayam ditelannya. Kata orang jago, gila terjun ke bawah ini. Jago-jago juga, tapi sama ngantar nyawa. Sekalinya tidak lama ada yang terjun sikok. Begitu terjun, lari sekencang-kencangnya, tidak dapat buaya mengejar, selamat sampai ke seberang. Bertepuk tangan kawannya, hebat, ternyata di kampung kita masih ada orang yang jago kelahi dengan buaya. Sekalinya marah dia, mana dia? Katanya. Kata orang ramai, sabar dulu, uangnya kepala desa yang pegang. Mana dia? Itu kepala desa masih ngitung lagi, bukan uangnya. Mana dia yang menjolak saya tadi? Katanya. Rupanya dijolak orang, bukan terjun dewe. Siapa juga anak terjun ke bawah tuh. Tapi karena rezeki kita pasti sampai, kita tidak usaha pun pasti dapat. Pokoknya kalau rezeki itu, kata Imam Syafi'i, ibarat bayangan. Kemanapun kita berlari, kalau itu bayangan kita pasti ikut. Tapi kalau itu bukan rezeki kita, kapanpun kita mengejar bayangan, tidak pernah sampai. Maka kita jangan pernah punya sifat hasad. Yang ketiga, penyakit yang berbahaya, wal hirsu alat dunia, terlalu tamak dengan urusan dunia. Padahal dunia ini buat sengsara. Apa tidak sengsara? Kebanyakan makan daging naik tensi, kebanyakan makan udang kena kolesterol, kebanyakan makan kerupuk belinjuk kena asam urat, kebanyakan makan cabai rawit kena emahnya, kebanyakan makan di warung duitnya habis. Sengsara. Dunia ini menipu, apa tidak menipu? Kita kemarin waktu muda gagah luar biasa, sekali tua kesian. Saya ini dulu waktu muda gagahnya kayak Afgan gagahnya. Sudah tua kayak Datuk Meringgi. Kebahagiaan pun kadang menipu. Habis menikah bahagia minta ampun. Kemana suami ke situ istrinya, kemana istri ke situ suaminya. Tak pisah-pisah kayak Juli dan Julita. Berjalan ke rumah mertua, terpelisit kaki istrinya, cepat dia menyandang. Ngomong dia, hati-hati sayang, katanya. Iya, baru menikah, tunggu anak 6. Terduduk istrinya, lantak kaulah, katanya. Timbah menikah, kamar semerbak bau wangi. Suaminya bau parfum Casablanca, istrinya bau parfum sedap malam. Anak 6, cucu 3. Sekalinya istrinya bau kencur, suaminya bau minyak kapal. Kenapa? Sebab suaminya sakit kepala, istrinya sakit parut. Mana kebahagiaan mana? Menipu, tapi akhirat adalah kekal abadi. Maka kalau kita terlalu mengutamakan dunia, kita kena penyakit hati. Obatnya ada 5. Yang pertama, kata sahabat Abdullah Al-Antaki rahimahullah, obatnya mujalasatu sholihin. Mau kumpul dengan orang-orang soleh. Di mana perkumpulan orang soleh, ai huduru majalisil wa'zi, artinya selalu hadir di majelis nasihat, di majelis ilmu. Maka Kecamatan Pulau Burung malam ini membuat majelisnya orang soleh, perkumpulan ilmu. Walaupun kita belum tergolong orang soleh, tapi malam ini kita sudah berada di majelisnya orang soleh, di majelis ilmu. Nabi sudah menjanjikan, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman,
sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Kata Nabi, siapapun orang yang mau berjalan, menempuh jalan untuk hadir di majelis ilmu semacam ini, maka yakinlah orang itu sudah dipilih Allah, mudah menuju jalan ke surga. Alhamdulillah. Maka itu kata Imam Syafi'i, al-istighal bil ilmi afdal min salatin nafilah. Orang menyibukkan waktu hadir di majelis ilmu itu lebih baik daripada salat sunnah. Kata sahabat Abu Hurairah, sekalipun salat sunnah 1000 rakaat, lebih baik kehadiran kita di tempat ini. Maka itu orang-orang soleh itu senang hadir di majelis ilmu. Kenapa? Sebab karena kata Imam Sufyan bin Uyainah, lam yu'ta ahadun ba'dan nubuwah syai'an abdal minal ilmi wal fikhi. Tidak adalah seseorang yang paling utama Allah berikan setelah pangkat para anbiya dibanding orang berilmu dan paham fikih. Maka kehadiran kita di tempat majelis semacam ini adalah termasuk menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang berilmu, karena orang paham fikih, enak hidupnya. Orang berilmu tuh ngakali orang pun boleh, asal dia berilmu. Ada cerita di Jawa Timur pernah terjadi, itu ada orang hendak berkorban. Orang hendak berkorban sapinya 1 tapi orang 8. Kenapa orang 8? Anaknya banyak, jadi terpaksa dibikin 8. Padahal sapi 1 kan orang 7, ini diguhitnya 8 biar cepat selesai. Anak kebanyakan. Kenapa? Sebab orang dulu kan berbanyakan anak. Kenapa? Sebab karena orang dulu punya prinsip, ikan belanak masak wadi, banyak anak banyak rezeki. Kalau sekarang ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Apa dah nambah paning? Awas sekali bercakap, dia 16 menjawab. Awak bilang jangan keluar malam, petang dia keluar. Kata mamanya, ngapa nak kau keluar malam? Tadi sudah dibilang jangan keluar malam. Apa jawab anak? Saya mak bukan keluar malam, saya keluar petang, cuman baliknya malam. Harah lagi. Hampir setiap malam minggu, bermalam minggu, kemana-mana dia berjalan bermalam minggu. Kata mamanya, malu saya nak, kau ni masak bermalam minggu terus kemana-mana. Sekalinya dia berpantun, apa katanya? Baju jas kancingnya 5 dibuang ke parit 2, biarlah sakit dimarah mama, namun kami setia berdua. Kata mamanya, aku kalau ada duit ku kawinkan kau, sudah selesailah, aku tunangkanlah pula. Sekalinya berpantun lagi, tak dapat ikan sapat, jadilah ikan gulama. Kalau tak bisa menikah cepat, tidak apa-apa bertunangan lama. Kata bapaknya, bengak nian kau nina, saking bengaknya kau tengok ha, bapak sampai beruban rambut kau buat. Oh, jadi kata anaknya, bapak beruban itu rambutnya karena saya bengak ya pak. Ya iyalah kata bapaknya, pantaslah pak katanya, nenek itu banyak ubannya, berarti bapak ini bengak nian kan. Iya. Maka dah bisa kita banyak anak sekarang. Saya daerah ke sana atau pergi ke sana, ada ustaz situ, saya tanya berapa anak ustaz? 18 katanya. Mak jakung ini kayak bisi pabrik seorang. 18 anak. Orangnya poros saja, rupanya orang poros ini membahayakan. 18 anak. Sapi 1 mau berkorban orang 8, datang ke tempat kiai tanya, boleh tak kiai saya berkorban sapi 1 orang 8? Kata kiai tidak boleh, sapi 1 kan cuma dipakai orang 7. Pergi lagi ke 1 bilangnya begitu, kalau tidak boleh pak kiai kami tidak jadi berkorban. Apa boleh buat? Kata kiai hukumnya begitu. Datang ke kiai yang agak tua sudah, kiai ini tinggal di kampung, kesian tua sudah, tidak dipakai orang lagi karena tua. Ini apa aja yang Tuhan itu kan dipakai lagi, bini yang Tuhan kan dipakai lagi, barang Tuhan macam mana? Rupanya jadi kiai ini Tuhan kan dipakai orang juga. Datangi oleh beliau, Pak Kiai, saya mau tanya, boleh tak kami berkorban sapi 1 orang 8? Kata kiai boleh. Lah orang sana bilang tak boleh kiai. Lah siapa bilang tak boleh? Kata kiai, bolehlah sapi 1 orang 8.
kalau begitu Pak Kiai saya jadi berkorban. Saya tanya, kata Kiai, anakmu yang paling kecil besar apa kecil? Itu masih kecil Pak Kiai, tapi sudah balir, tapi kecil. Perlu kau ketahui, kata Kiai, itu sapi kan besar tinggi, anakmu kan kecil rendah, otomatis anakmu dah bisa manjat, berarti anakmu yang paling kecil ketinggalan. Lalu bagaimana Pak Kiai supaya anak saya dah ketinggalan? Saya ada punya usul, kata Kiai, beli kau kambing satu untuk kepijaan anakmu naik ke sapi. Tapi pikirlah oleh dia, masuk akal. Akhirnya balik ke rumah berkorban, sapi satu tambah kambing orang 8. Boleh, siapa bilang tidak boleh? Jangankan orang 8, sapi satu orang 10 boleh, tambah kambing 3. Orang 20 boleh, tambah kambing 13. Ini namanya kiai berpolitik namanya. Ingat situ jadi dia mak bercakap sebagainya. Tapi kalau tidak berilmu, ngakali orang, memang asli ngakali orang. Makanya kita bekali anak generasi kita dengan ilmu pengetahuan. Bagaimanapun anak jangan sampai terpengaruh dengan pergaulan bebas. Orang kalau anak sudah terpengaruh dengan pergaulan bebas mesti rusak banyak sedikitnya. Jangankan anak kita, kucing saja, kalau dia sudah tahu bergaul bebas dengan kucing tetangga, baliknya rusak. Saya di rumah itu ada punya kucing saya jantan 2 ekor, lagi kecil kami pelihara dapat di jalan. Bagus dia kami pelihara, nurut dia karena dia tidak tahu bergaul dengan kucing tetangga. Karena di rumah terus, kalau dia kencing berduduk dia, kalau dia birak keluar tahinya, orang di dalam lah. Sekalinya sudah besar kucing kami, mau kawin dia, sekalinya keluar malam dia, dah balik-balik. Sekalinya balik ke rumah rusak akibat pergaulan bebas dengan kucing tetangga. Yang tadinya kencing berduduk, di pantainya bertimbak. Ketemu dinding pintu, timbaknya. Ketemu tirai jendela, timbaknya. Yang parah lagi, helm saya tertelentang, timbaknya juga. Aduh, kataku, inilah akibat pergaulan bebas. Kucingnya rusak, apalagi kita. Makanya bekali bintingi anak kita dengan ilmu pengetahuan, paling tidak paham kerukunan, paling tidak bisa baca Al-Quranul Karim, itu paling tidak. Walaupun anak itu agak sedikit bengak, kalau dibekali ilmu enak. Nanti kalau dia tidak berubah enak, mau taubat pun enak karena ilmu sudah ada. Tapi kalau ilmu tidak ada, macam mana mau taubat? Ada cerita kawan saya yang bercerita mati dah orangnya. Ada orang 2 periman kelas kakak, ini tinggi perimannya, lalu dia terlalu banyak sudah mendengar pengajian, dia mau taubat. Kata yang sikok, kita taubat saja. Kemana kita taubat? Ya ke masjid lah. Kalau kita pergi ke masjid ketingguan orang, malu kita. Sudah, katanya, kita jangan ke masjid siang, malam saja. Kapan? Tengah malam. Kata yang sikok, kalau tengah malam mana ada masjid buka, kaumnya aja balik. Kalau gitu, kata yang sikuk, subuh saja kita, kalau sudah ada suara mengaji di masjid, kita langsung pergi berdulu. Sekalinya runding cucu, rupanya bangun tidak serentak. Yang sikuk duluan bangun, begitu mengaji di masjid, langsung ke masjid dia. Cuman ada Pak Imam satu di dalam itu memutar kaset mengaji. Begitu masuk periman, kaget Pak Imam. Apa katanya kau periman, masuk ke dalam masjid? Saya mau taubat Pak Imam. Baguslah tuh, kata Pak Imam. Saya ni juga dulu periman, taubat jadi imam. Pantas berani. Mantan juga. Saya mau tanya, kata Pak Imam, kau sudah dah belajar sembahyang? Sudah Pak Imam. Berapa rakaat sembahyang subuh? 3 Pak Imam, katanya. Tendang Pak Imam, melompat lewat jendela, lari balik ketemu kawan yang sikok mau bertaubat. Kata kawannya, ngapa balik? Taubat ditunda, katanya. Kenapa taubat ditunda? Imam marah. Laku bisa marah? Dia tanya saya, berapa rakaat sembahyang subuh? Saya jawab 3. Tendangnya, untung saya sempat melompat. Nah, kau yang dah ke masjid, saya tanya, berapa rakaat kau sembahyang subuh? Kalau aku cuma 2, katanya. Sudahlah, kita balikan sajalah. Aku yang 3 aja dah dibantainya. Apalagi kau cuma 2. Selesailah kau nanti. Akhirnya dia jadi taubat. Padahal betul lah, yang 2 itu sudah. Cuman karena tidak berilmu, makanya kita bekali anak kita dengan ilmu. Orang kalau sudah berilmu tersalah bisa dibetulkan. Tapi kalau tidak berilmu tersalah payah hendak membetulkan. Ada daerah sana, daerah mana ya? Daerah Tuncong Luar. Jadi orang ini katanya, ini kisah nyata. Jadi undangan terliwat waktunya. Jadi ada tamu orang bertiga. Tamu bertiga, satu penunggu masjid. Lalu akhirnya betul-betulan jadi imam. Yang biasa jadi imam belum balikan karena pergi orang kenduri. Akhirnya termajulah sikok jadi imam. Sekalinya dia membaca Fatihah, lepaslah.
membaca surah, rupanya terbaca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Itu kan agak rawan sesat itu. Cari lakum dinukum itu payah. Rupanya dia alhamdulillah selamat, lakum dinukum dapat dah, waliyadin dah ketemu. Diulang-ulangnya lakum dinukum, yang di belakang dia bisa membetulkan, orang ada hafal. Akhirnya diguhitnya lah lakum dinukum waladdallin. Dia bingung lah makmum, laku ba'min 2 kali begitu. Protes dia. Akhirnya karam sembahyangnya. Itu kan akibat tidak punya ilmu. Yang satu katanya imam batai cecak. Jadi makmum di belakang bingung, kok imam ada tai cecak di kakinya. Lalu tegur, subhanallah. Ya bingung lah imam. Apa salah saya pikir imam? Rakaat belum dapat sudah subhanallah. Ulang lagi subhanallah. Cukup 3 kali kata yang cerita itu, berbalik imam. Apa salah saya? Kata imam. Katanya, subhanallah, tai cecak. Katanya, aduh, kacau juga, habis karam sembahyang. Kenapa? Ya tidak berilmu. Yang satu orang berempat baru belajar sembahyang. Jadi imam 1, 3 makmum. Rupanya entah macam mana imam ni tadi mau buang angin, ditahannya habis-habisan. Berhasil, berkentut tidak ada suaranya, tapi berbau. Baunya bertabur ke hidung yang bertiga. Ada satu tak tahan menahan, bertanya, siapa kentut ni katanya. Kata yang sikok nasihati, oh katanya, tak boleh bercakap. Orang sembahyang tak boleh bercakap. Kata yang sikok, untunglah saya tak bercakap. Habislah selesai semuanya. Maka itu bekali anak ilmu. Bisa baca Al-Quran, apalagi dibuat pertandingan. Kalau kita yang sudah tua, apa boleh buat? Lidah sudah keras. Kita ni kan sudah tua, keras, payah. Sebenarnya saya dulu belajar belagu, guru saya satu perguruan dengan Kiai Muammar di Pekalongan, Jawa Tengah. Gurunya di Buaran. Cuman Kiai Muammar itu suaranya bagus. Sampai ke Jakarta, saya suara tak cukup hitungan. Jadi saya kalau disuruh membaca belagu serentak, saya ikut. Tapi kalau sudah sikok-sikok, saya mundur ke belakang. Bersingit saya di pintu. Jadi Kiai itu cari-cari nyuruh baca, selamat saya. Nanti kalau tidak pulang bersalaman, apa kata Kiai? Lah kok ono, kata beliau. Maun diki, kata beliau. Lah kok ada, tadi kemana? Aku jawab bersingit. Daripada aku disuruh baca. Aku pernah orang tasmiyah membacakan Al-Qurannya belagu, kesian. Aku aja kesian mendengar suara aku tuh. Jadi suatu saat aku bawa santri suruh ngaji, aku suruh santri saya bagus lagunya. Belagu dia tauling kepala orang. Masya Allah kata orang, baru santrinya. Begitu hebat suaranya. Bagaimana gurunya? Dah tahu gurunya parah dari santrinya. Dah cukup ukuran saya. Kita sudah tua nih payah. Jangankan tak belajar bahasa Al-Quran, bahasa daerah orang saja kalau sudah tua payah. Saya pergi ke Pekalongan, Jawa Tengah. 4 tahun saya di Jawa Tengah, tidak bisa bahasa Jawa, tapi ngerti saya. Kenapa? Ngeluarkannya payah. Saya tersalah terus, macam mana? Baru datang saya di Jawa, dimarahi orang dah. Masuk bica malam, bahkan di sana kan dorongannya di belakang, naik bica di depan. Jadi pas kami mau naik, apa kata tukang bica? Disik mas. Kata kawan saya, Han, isi mas. Naikkan kami, tajunggat bica orang tu, marah dia, wis takkan dan indisi isi munggah ke dia. Jakawan tu dia pang isi sarik jakawan tu. Aduh, ngalih juga. Aku jago pertama ke Jawa dah kena marah orang. Jadi aku nak beli cilingan. Pergilah ada orang Cina di bini jual tabungan cilingan tu. Jako mbak onodul cilingan ya, cilingmu katanya. Aja kesarik nantuhan. Pokoknya di sana bukan cilingan, tabungan. Jadi aku lama dah ketemu dengan mbak yang di jualan tu. Jadi katanya, wih mas, suwine man ora ketok-ketokan. Mau diki, kata beliau. Jadi Jakob mulai kampung. Lawas kada kelihatan, boleh kampung Jakob. Soalnya aku ada tetamu kawanku dari Tumanggung, lama dah ketemu. Wih mas, Jakob suwine man ora katok-katokan, kampret kau kata. Rupanya lain. Dorisnya beda makna. Ketok dengan katok rupanya lain. Suwineman ora ketok-ketokan lamanya dak kelihatan. Suwineman ora katok-katokan lawasnya pada besi lawar. Marahlah orang. Tapi aku yang parah. Aku baru ni ke Jawa. 2 kali aku tahun ni ke Jawa. Ketemu aku masih sama mbak tu. Aku nak beli pisau silet. Kata kawan saya, hati-hati mas katanya. Salah lagi tu, aman laku aku bilang.
kok hafali dah silat silit begitu. Cakapnya bibini yang jual, mbak jako onodol silit gak? Silitmu katanya. Buri kayak lagi jako salah ngomong aku nih. Kalau silat kan ada jual pisau silat dah. Kalau onodol silit gak ada dijual burit lah, buritmu gitu. Parah apa? Itu kan lidah kita keras, tidak bisa, apalagi Al-Quran. Maka anak-anak generasi kita harus berilmu agama dan bisa baca Al-Quran, karena itulah perkumpulan orang-orang soleh satu. Yang kedua, obat hati wa qiraatil Quran, membaca Al-Quranul Karim. Makanya Nabi bersabda, addibu auladakum ala salasi khisal. Kata Nabi, didiklah, biasakan olehmu terhadap anakmu mempunyai 3 macam perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum, ajarkan kepada anak agar anak-anak kita mencintai kepada Nabi kamu. Maka dengan berselawatan, itu tanda kita mencintai Rasulullah. Kenapa? Sebab karena kata Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun orangnya yang mencintai saya, dia akan bersama saya di dalam surga. Kenapa mencintai Nabi begitu besar jaminan? Karena Nabi basyarun lakal basar, Nabi manusia tapi tidak sama seperti kita manusia. Boleh kita teliti satu-satu. Sebelum kita lahir ke alam dunia, kita semua berada dalam kandungan mama kita. Nabi pun sebelum lahir ke alam dunia berada dalam kandungan mamanya. Cuman beda, kita berada dalam kandungan mama kita, kita sudah buat susah orang tua. Apalagi kandungan 3 bulan, kadang sakit, tidak tahu masalah, muntah dia, pening kepalanya, mabuk, orang mengidam. Nabi tidak ada, ibunya merasa sakit ketika mengandung Nabi. Kemudian kita lahir, Nabi juga lahir, tapi lahir kita tidak sama dengan lahir Nabi. Nabi lahir, tali pusatnya sudah terputung. Kita lahir membawa tembuni. Tapi kita bagaimanapun jangan bercita-cita melahirkan anak tali pusat dah terpotong, itu malah berbahaya. Kalau anak lahir dah ada tembuninya, berarti tembuninya masih tertinggal di dalam. Kalau Nabi memang tidak ada tembuninya, sedikit pun Nabi tidak ada kotoran menimpil pada tubuh Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak ada manis dunia. Kalau kita penuh dengan kotoran, karena kita ni ada manis dunia. Nabi sampai wafat tidak pernah lalat mampir di badan Nabi. Kalau kita lalat langganan, apalagi bisul pacah, mungkin lagi. Kenapa? Karena kita ada manis dunia. Nabi lagi kecil dalam buayan, tapi yang mengayun malaikat Jibril. Karena malaikat yang mengayun pakai tasbih, kita pun dari kecil juga dalam buayan. Tapi yang mengayun pemilik kita, kadang mama kita, kadang bukan lagu tasbih, bantaikannya lagu dangdut. Mabuk lagi katanya. Apa danya anak sudah besar mabuk terus, awas salah lagunya. Kadang-kadang lagu Ayu Ting-Ting dibawanya, di mana kemana, di mana. Sekali sudah dewasa anaknya, sampai jam 11 malam dah ada balik-balik kemanakah inor ini kada bulik katanya. Adol sekong juga kada simbulikan. Awas salah nyanyi di mana kemana, sampai itu pada bingung anak kada bulikan jam 11 malam, entah kemana-manakah, yang akhirnya menjadikan sebab balak turun di tempat itu. Makanya kita jangan salah lagu. Kadang datang abahnya pula mengayun anak, bantainya bara-bara, biri-biri katanya. Aku bilang tanggung, sapi-sapi, kambing hayam itu, ngalih banget. Akhirnya anak sudah besar, tidak ada mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersalah kita, tidak sama kita dengan Nabi, sama tapi tidak sama. Kita bisa beludah, Nabi juga bisa beludah, tapi ludah kita tidak sama ludah Nabi. Ludah Nabi bawa berkah, ludah kita bawa musibah. Kalau ada jaya boleh balik meludahi kawan, kalau tidak musibah juga lah terai. Makanya aku dah tidak meludahi orang. Kemarin saya balik dari kilo 5, disinggahkan di Pulau Palas. Ada orang sana minta ludahi anaknya, karena anaknya katanya pembebal. Aku bilang tidak mau, aku tidak bisa meludahi orang. Tidak usah, tolonglah ludahi anakku katanya. Aku kira kecil, sekalinya keluar umur 17 tahun. Keluar bengangak pula, aku tengok, jika potongan ini diludahi bisa belawan ludah. Dan tidak terserah, dibalas saja. Kenapa? Ludah kita ada sama ludah Nabi. Nah, kita bisa berkencing, Nabi juga bisa berkencing. Tapi kencing Nabi dah sama kencing kita. Kalau kita kencing bawa hancing, rasanya pun agak pahit-pahit kelak begitu.
tapi saya dah pernah nyicip, cuma nebak cuman. Tapi kencing Nabi baunya tidak ada berubah, rasa tidak berubah. Maka ada sebagian ulama mengatakan kencingnya Nabi tidak najis, khususiyah untuk Nabi. Suatu saat Ummu Aiman menginap di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi buang air malam ditampung dalam satu wadah, dalam satu kendi. Rupanya Ummu Aiman bangun malam itu ibadah malam, kehausan, mau minum air tidak ada. Ketemulah air dalam kendi, tidak tahu kalau itu kencing Rasulullah, diminum oleh Ummu Aiman, habis air diminum. Setelah siang Nabi cari, ingin membuang air kencingnya. Kata Nabi, mana air kencing yang saya di dalam kendi ini? Kata Ummu Aiman, sudah habis saya minum ya Rasulullah. Mak, kata Nabi, itu kencing saya, tapi baiklah karena kau sudah terminum kencing saya, maka kau dijamin tidak akan sakit perut lagi selama-lamanya. Kalau kita jangan coba-coba terminum kencing kawan, dijamin malam itu sakit perut. Tidak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tanamkan kecintaan kepada Rasulullah lewat selawatan-selawatan yang tadi sudah ditampilkan. Yang kedua, wahubbi ahli baiti, tanamkan kepada anak generasi kita untuk mencintai ahli baitnya Nabi, para habaib. Karena Nabi berdakwah tidak minta upah, cuma Nabi minta sayangi ahli baitnya. Yang ketiga, waqiraatil Quran, tanamkan kepada anak generasi kita agar anak kita ini mencintai Al-Quranul Karim, senang membaca Al-Quranul Karim. Fa innahu hisnun hasinun minasyaitan, itu Al-Quran kalau dibaca adalah binting daripada godaan-godaan syaitan. Maka itu kata Nabi, in aradtum aisyas su'ada wa mautas syuhada wan najata yaumal hasri wa zilla yaumal hari wal huda minad dalalah padawimu qiraatal Quran fa innahu kalamur rahman wa hisnun hasin minasyaitan wa rujhanun alal mizan. Kata Nabi, siapa orang yang ingin hidup bahagia, siapa orang yang ingin mati bernilai mati syahid, siapa orang yang ingin selamat di padang mahsyar, dapat naungan panasnya di padang mahsyar. Kita nanti di padang mahsyar itu dengan matahari kepala kita sepenjangkauan. Kalau kita angkat tangan, kena tangan kita matahari. Bagaimana panasnya matahari ketika itu. Alangkah matahari yang tinggi ini saja kalau musim panas luar biasa. Di Mekah itu tahun ini terkena panas luar biasa, padahal matahari dengan bumi jaraknya 1.000 triliun kilometer. 1 triliun kilometer jaraknya. Matahari itu katanya besarnya 1.300 kali lipat besar dari bumi ini. Cuman karena ditaruh di atas maka kecil. Itu 1 triliun kilometer tingginya di atas. Kalau ibu-ibu udah percaya, ukur dewe. Beli mitiran di tembilahan, ukur ke atas 2 kali bahaul kesempai. Itu tingginya panas luar biasa. Bagaimana kalau matahari dekat? Tapi ada amalan supaya selamat dari panasnya matahari di padang mahsyar. Apa dia? Padawimu qiraatal Quran. Terus meneruslah kita amalkan Al-Quran. Berikan semangat kepada anak-anak generasi kita supaya anak generasi kita senang mencintai Al-Quran. Karena orang yang dimuliakan Allah mesti cinta dengan Al-Quran. Imam Syafi'i kalau bulan Ramadan membaca Al-Quran, malam sekali khatam, siang sekali, itu dalam sembahyang. Jadi kalau sembahyang tarawih khatam Al-Quran. Kita ada harapan imam bawa sejus saja, malam besok pindah masjid dan tidak lagi di situ. Coba try sampai habis, dijamin makmum balik semua. Paling tinggal kaum dewean lagi. Kenapa? Dia pegang kunci masjid. Kalau tidak dia paling duluan balik. Tak sanggup, kita dah sanggup. Kalau sahabat Utsman setiap sembahyang malam 2 rakaat tersebut dalam kitab Nasaihul Ibad, khatam Al-Quran. Rakaat pertama habis Fatihah 15 juz baru rukuk. Rakaat kedua habis Fatihah 15 juz baru rukuk. Salam, khatam Al-Quran. Kalau Imam Ali Al-Mursifi tersebut dalam kitab Sirajul Qari, beliau setiap malam 60 kali khatam Al-Quran. Kita tidak bisa ikut itu, cuman kita bisa ikut Ki Hasyim Asy'ari, neneknya Gus Dur, Tebu Ireng, Jawa Timur. Beliau pernah berpesan sama anak-anaknya begitu sebelum meninggal dunia agar mengamalkan Al-Quran sebelum sarapan. Setiap habis sholat subuh sebelum sarapan amalkan Al-Quran. Kata guru saya, setelah diamalkan oleh anak-anaknya, rupanya rezekinya murah-murah. Jadi kalau tidak murah rezeki,
tidak dapat rezeki yang barakah, habis sholat subuh kita amalkan baca Al-Quran sebelum sarapan. Jadi saya kalau ditanya orang, Ustadz katanya minta amalan supaya murah rezeki, saya bilang amalkan Al-Quran, dibaca Al-Quran setelah sholat subuh menjelang sarapan, terserah berapa mampu kita. Ditanyanya lagi, Ustadz katanya minta amalan pelaris dagang, aku bilang jual yang murah dari orang. Kalau orang jual gula 15.000 sekilo, bantai 7,5, dijamin laris. Kata orang yang nanya, Ustadz kalau begitu tidak ada untung. Lah kita tidak bicara untung, yang penting laris gitu. Kalau tidak untung amalkan Al-Quran, apalagi menyambut tahun baru Islam ini. Mumpung kita masih di awal tahun baru 1440 Hijriah, agar kita ini sama-sama meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kenapa? Karena sebahagian tanda iman dipelihara Allah, meningkatnya amal ibadah kita kepada Allah dengan tulus ikhlas. Yang kedua, tanda orang iman dipelihara Allah, wal haya, punya sifat malu. Maka tingkatkan sifat malu kita kalau kita tidak dapat meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Cuman kata Nabi, akhir zaman sifat malu diambil Allah. Pertama, berkah diambil Allah. Makanya kita sekarang di akhir zaman, keberkahan hidup sudah mulai berkurang, umur sudah kurang berkah, belum lagi tua, penyakitlah tumpang tindih. Dokter saja bingung, ini orang yang mana diobati. Obati asam urat, kambuh reumatiknya. Obati reumatik, kena jantungnya. Obati jantung, naik tensinya. Obati tensi, kena kolesterolnya. Dak diobati, mati tidak ketahuan. Diobati serentak, duitnya tidak cukup. Akhir zaman. Orang dulu umur 70 tahun sakit demam, bawa nebas ke kebun, balik sihat. Sekarang umur 70 tahun demam, bawa nebus ke kebun, bakal tak balik lagi. Kenapa? Umur kita sudah kurang berkah. Makanan pun serba salah. Makan ini salah, makan itu salah. Penyakit tumpang tindih. Santri kami, santriwati tidak bisa berak, dia dibawa ke rumah sakit, dirawat 4 hari 4 malam, dirawat di Impos. Alhamdulillah bisa berak. Berhitung berapa bayarnya? 4 juta bayarnya. Duit sudah kurang berkah, behira cuma 4 juta bayarnya. Jadi kalau ada WC umum kencing 2.000, berak 3.000, murah. Santri kami 4 juta bayarnya. Ada sikoh tidak bisa berkentut, aku bilang bawa cepat ke rumah sakit, masuk ruang UGD, dipukul-pukul dokter perutnya, terkentut sekali. Berapa bayarnya? 75.000. Aku tanya berapa kali kau kentut? Sekali. Cuman Ustaz katanya, kataku kalau 2 kali kan 150 bayarnya. Sekali berkentut 7,5, 75. Kenapa? Ya sudah, uang sudah kurang berkah. Tidak sama di zaman dulu. Zaman dulu kita makan ikan asin pun enak. Sekarang anak kita suruh makan ikan asin tak mau. Jangankan anak, kucingnya mikir. Aku di rumah tuh kucing kasih ikan karet, dicium, pergi dia. Mak kataku gaulnya kucing zaman now nih. Memang kucing zaman now nih payah juga. Tahu? Kenapa? Berkah diambil Allah. Yang kedua, sifat malu. Saya baru ngantar anak di Pekalongan. Saya diajak masuk ke Pasar Husni Tamrin Jakarta sana. Sekalinya pergi ke sana, Masya Allah, perempuan pakaian, ya Allah, kasihan. Selapis cuman pakaiannya. Maka mata pemitih aja. Ya Allah, pakaiannya tuh pendeknya. Tarik ke atas, bawah kelihatan. Tarik ke bawah, atas kelihatan. Tak ditarik, bawah atas kelihatan. Aduh. Tapi kita tengoklah di kota-kota, kata pilihan lah. Coba kita tengok celana yang untuk dipakai anak muda, anak mudi sekarang. Yang dipakaikannya di pantat patung. Coba tengok apa namanya pinggangnya. Itu bukan sampai ke pinggang tuh.